Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Wanita. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam kehidupan dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang sangat menghargai dan menghormati wanita sebagai mitra laki-laki, bukan sebagai budak atau barang yang bisa diperjualbelikan. Islam juga memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada wanita dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa keistimewaan wanita dalam pandangan Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Wanita sebagai perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia sebagai perhiasan dunia. Wanita diciptakan dengan penuh keindahan fisik, hati, dan pikiran. Oleh karena itu, wanita harus menjaga keindahan tersebut dengan menutup auratnya, menjaga pandangannya, dan bersikap sopan santun. Wanita juga harus bersyukur atas karunia Allah yang telah memberikan mereka keistimewaan sebagai perhiasan dunia. Wanita tidak boleh merasa rendah diri atau iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Wanita harus percaya bahwa Allah telah menciptakan mereka dengan sempurna sesuai dengan takdirnya. Wanita sebagai pendamping laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita adalah pasangan hidup bagi laki-laki yang diciptakan dari jiwa yang sama. Wanita dan laki-laki saling melengkapi dan membantu satu sama lain dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Wanita dan laki-laki juga memiliki keturunan yang menjadi generasi penerus umat Islam. Oleh karena itu, wanita harus menghormati dan mentaati suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wanita juga harus mendukung dan memberi nasihat kepada suaminya dalam hal-hal yang baik. Wanita harus menjadi teman yang setia dan penyabar bagi suaminya. Begitu juga sebaliknya, laki-laki harus menghormati dan menyayangi istrinya, serta memberikan nafkah lahir dan batin yang layak. Laki-laki juga harus melindungi dan menjaga istrinya dari segala bahaya dan fitnah. Laki-laki harus menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana bagi istrinya. Wanita sebagai ibu yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita adalah ibu yang mulia yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui anak-anaknya dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang. Wanita adalah guru pertama bagi anak-anaknya dalam mengajarkan akidah, akhlak, dan ilmu. Wanita adalah surga bagi anak-anaknya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan perlindungan. Oleh karena itu, wanita harus mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Wanita harus memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam hal ibadah, moral, dan sosial. Wanita harus menjaga keharmonisan keluarga dengan suami dan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak harus menghormati dan berbakti kepada ibunya, serta menyenangkan hatinya. Anak-anak harus menuruti perintah ibunya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Anak-anak harus mendoakan kebaikan untuk ibunya di dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang menyusu dari payudara seorang wanita muslimah. Hadis riwayat Ahmad. Nabi juga bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Wanita sebagai wanita solehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71 yang artinya,
Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang dimaksud adalah wanita solehah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal soleh sesuai dengan syariat Islam. Wanita solehah adalah wanita yang aktif dalam berdakwah dan berkontribusi dalam masyarakat. Wanita solehah adalah wanita yang memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, wanita harus senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wanita harus menjalankan ibadah-ibadah wajib yang sunnah dengan khusyuk dan istiqomah. Wanita juga harus membela kebenaran dan menentang kebatilan dengan hikmah dan sabar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu-pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya sebaik-baik wanita kalian adalah yang bertakwa, penyayang, subur, dan apabila marah atau dimarahi suaminya, mendekat kepadanya dan berkata, aku tidak akan merasakan makanan sampai kamu ridho dan tidak akan ridho sampai kamu ridho. Itulah beberapa keistimewaan wanita dalam pandangan Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kedudukan dan peran wanita dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.